Bisa dibilang ini adalah TWS yang gue paling sering pakai beberapa lama ini, bukan karena suaranya, bukan karena fiturnya, tapi karena betapa nyamannya mereka dipakai. Jadi halo dan selamat datang di Utterson Review, dan inilah review gue untuk Lipertec S10. Dan thank you untuk CSI Zone yang udah kirimin demo unit ini ke gue untuk gue review. Seperti biasa, kalau kalian tertarik, gue kasih link di description di bawah untuk membelinya, dan harganya sendiri adalah sekitar 800 ribuan, jadi yes nggak nyampe 1 juta. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, fitur, user experience, dan juga suaranya. Untuk kalian yang belum tahu tentang CSI Zone, well, gue akan kasih tahu aja, ini adalah salah satu toko, bisa dibilang toko online yang paling lengkap. Lu mau cari IM ataupun headphone ataupun perlengkapannya DAC, DAP, lengkap semua dari harga, budget level into high-end level. Dan juga bukan cuman online store, mereka juga punya offline store dan tempatnya ada di sini. Gue kasih tahu di Pamulang ya. Dimana kalian bisa sendiri cobain demo-demo yang ada di sana. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di Pamulang bisa langsung kunjungin showroomnya, dan juga jangan lupa untuk check out Instagram mereka, dimana mereka juga berbagi beberapa tips-tips dan info-info seputar audio ataupun barang-barang mereka yang masuk. Dan seperti biasa, gue kasih link Tokopedia di semuanya di description di bawah. Build-nya sebenarnya seperti TWS pada umumnya, terbuat dari plastik yang lightweight, cukup ringan, dan gue sukanya ini kecil banget. Dan jujur aja, untuk warnanya agak feminin ya buat gue, agak pastel color gitu, agak turquoise, tapi smooth banget warnanya. Jujur ya, pertama kali gue pegang ini, lalu gue lihat ini kok kayak tempat kosmetik gitu loh. Dan bukanya juga begini, warnanya cakep banget, dan ini kecil banget guys, TWS-nya kecil banget. Dan untuk ini charging case-nya simple, TWS-nya kecil banget, dan di bagian dalam itu ini karet silikon. Ini silikon semua, jadi bagian sininya smooth, luarnya yang bagian plastiknya. Dan gue harus kasih tahu dulu, untuk silikon tipsnya ini itu nempel sama kayak bagian bodinya ini. Jadi kalau kalian mau cabut, tuh kecabut semuanya. Nah, tuh jadinya begini doang. Jadi tipsnya dapatnya begini. Hati-hati, ini nggak bisa diganti pakai ear tips ayam biasa ya. Karena kalau diganti ear tips ayam biasa sebenarnya bisa aja di bagian sini ya. Dan bagian sini belakangnya ini karena nggak ada karetnya ini, nggak ada silikon ini, jadi agak kasar dan ini bakal gatel ketika lu pakai di kuping. Kalau kita ngomongin ergonomi, well, gampangnya aja, ini TWS terbaik yang gue pernah coba dalam hal ergonomi. Karena lihat nih, betapa kecil dan masuknya dia ke kuping gue. Ini nyaman sekali tuh, lihat. Dia kecil banget, nyaman banget, dan gak ada bagian yang tajam kena kuping gue dengan begini. Dan ini stabil banget di kuping gue. Tuh, karena masuknya ya. Jadi gue pakai buat lari, gue pakai buat jalan-jalan, bahkan ini satu-satunya TWS yang gue bisa pakai tidur late nih. Waktu gue tidur kan pek ini. Tuh. Rata di kuping gue. Jadi ini satu-satu TWS yang gue bisa pakai sambil tiduran, lalu nonton atau bahkan main game. Ini nyaman banget, luar biasa nyaman, dan buat gue itu adalah poin utama dari TWS ini. Kalau kita ngomongin fitur, sebenarnya ya dia nggak terlalu banyak fiturnya sih, kayak application gitu dia nggak punya. Lalu juga kalau kita ngomong fitur ya basically agak basic ya, cuman dia IPX4 waterproof, jadi at least lu kecipratan nggak apa-apa, lu pakai jogging keringetan kena sini nggak apa-apa gitu. Lalu kemudian dia udah wireless charging, dan juga dia punya ANC and transparency mode, jadi lumayan lah ya, bisa dengerin sekeliling atau dibikin ANC sekalian. Nah sekarang udah beberapa minggu gue pakai si Lipertec S10 ini, jadi gue mau berbagi user experience-nya. Yang pertama, walaupun dia kecil, dari tadi gue bilang kecil, tapi ternyata karena betapa kecilnya dia, itu ngambilnya tuh agak beda gitu. Kalau TWS lain gitu, kayak ini kan KZV X10 dia agak gede gitu, atau kemarin gue review yang Anker Liberty 4NC itu keluarnya kayak dicet keluar gitu, lu pegang ambil cepet ngambilnya. Nah kalau ini nggak, kayak lu mesti agak ngerogoh. Kalau gue biasa cepet gitu, cet buka ambil, jatuh lagi, harus ngambil agak dalam. Mungkin tangan gue gendut juga atau gimana, tapi at least ya gue share aja user experience gue. Dan kalau gue taruh di kuping gue itu kayak nggak kayak TWS biasa. TWS biasa cuma kayak gini lalu udah selesai. Ini harus kayak masukin lagi dikit, jadi lebih masuk daripada biasanya. Nah itu sedikit lebih membuang waktu, atau sedikit lebih ribet at least. Tapi itu minor sih, cuman gue ya sharing aja. Lalu kemudian yang gue nggak suka ya, karena waktu pertama gue belum terbiasa, ganti ear tipsnya ini susah lumayan. Karena dia harus ngelingkupin badannya, dan ketika lu pasang itu lu nggak boleh, nggak boleh nutupin area chargingnya ini. Kalau nggak ya simpelnya dia nggak bisa ngecharge.
Lalu juga untuk ANC-nya, walaupun dia tulisannya ada active noise cancelling, tapi sebenarnya kalau dipakai, gua nggak terlalu berasa. At least setelah gua review beberapa TWS sebelumnya yang ada ANC, ini bisa dibilang ANC terpayah yang gua pernah coba. Cuman untungnya gue bukanlah orang yang suka active noise cancelling, karena buat gue malah kayak kepala gue kayak ditekan gitu. Jadi gue sendiri bukanlah pengguna ANC, dan gue bersyukur ANC-nya ini nggak bisa di gimana-gimanain. Jadi lu nggak terlalu bisa gimana-gimanain dia, nggak bisa ditambahin, nggak bisa digimana-gimanain, nggak terlalu berasa. Lalu yang gua nggak suka lagi ya sebenarnya untuk ganti ANC mode ke transparency mode, kan kadang kalau gua pakai Samsung earbuds ataupun gua pakai yang kemarin Anker Soundcore itu gue pingin agak dengerin sekitar lah, apalagi ketika kerja. Gue ganti ke transparency mode. Yang lain tuh ada application-nya. Nah, kalau yang ini harus di tap 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oh ya, gue lupa nge-share. Ini adalah user manualnya untuk kontrolnya. Dimana manual control ini tidak bisa diganti-ganti karena ya emang basically nggak ada apps atau apapun yang bisa merubahnya. Oke, baik lagi ke penggantian tadi. Harus di tap 4 kali. Nah, kadang walaupun gue udah tek gitu, ini kan kecil ya sekali lagi. Jadi kayak gue kadang malah nggak sengaja ketapnya cuma 2 kali atau 3 kali, dan itu bikin malah ganti ada music mode, lalu gaming mode sama sleeping mode. Padahal gue mau ganti transparency mode sama ANC mode-nya ini. Jadi kadang agak nyebelin tapping kontrolnya itu. Lalu kemudian ya user experience-nya gue rasa spesialnya memang sekali lagi ya ukuran ini basically satu-satunya lah TWS yang gue bisa pakai sambil tiduran, dan ya itulah poin utama yang perlu ditekankan di sini. Oh ya, untuk mic-nya sendiri sebenarnya ternyata lumayan clear, walaupun gue bisa bilang nggak bagus-bagus amat, tapi at least ketika gue pakai untuk meeting, ketika gue pakai untuk kerja gitu, nggak ada yang ngomong suara lu kok nggak jelas gitu, nggak ada. Ini gue kasih sedikit rekamannya lah. Test mic 1 2 3, this is me using Live Protect S10 mic. Nah, sekarang kalau kita bahas tonality dari si TWS ini, well, ini measurement-nya, tapi waduh, measurement-nya agak absurd nih. Karena memang ya harus diakui, ini mungkin satu-satunya TWS, satu-satunya dari semua yang gue pernah measure, ini yang paling nggak akurat antara measurement, pengukuran, sama aslinya. Kenapa? Karena gue harus jelasin, ketika gue mau measure TWS ini nggak bisa pakai yang bawaannya. Ini lepas-lepas terus, nggak bisa diukur seperti biasa. Jadi gue harus pakai ear tips ayam pada umumnya dengan kedalaman pada umumnya. Sementara untuk TWS ini dia nggak bakal bisa masuk-masuk banget ke kuping lu. Lihat nggak betapa dia juga udah mepet nozzle si ear tipsnya ini. Dan dia ukurannya agak lebar gini. Jadi walaupun udah masuk ke kuping gini, sebenarnya nozzle-nya tuh kayak nggak masuk-masuk amat, nggak sedalam ayam pada umumnya. Nah, jadinya kalau kita ngeliat measurement-nya ya bassnya gede banget, padahal kalau di real life-nya nggak ada satupun teman gue yang udah nyoba ini, dan termasuk gue sendiri yang ngomong bassnya ini kegedean. Bassnya fine, bassnya ada memang, dan bassnya lumayan gebuk, lumayan bikin suaranya agak warm, cuman tidak sebesar measurement-nya, jadi please take note sama itu. Sama juga dia ada resonance peak di area 8 kHz yang cukup tinggi by measurement. Tapi ternyata dalam kenyataannya sekali lagi dia smooth banget, aslinya smooth banget. Nggak ada satupun, atau gue udah tes berbagai musik itu nggak ada yang sibilance, dan juga teman gue juga nggak ada yang ngomong ini tajam, malah ngomongnya semuanya smooth. Dan sekali lagi ini gue yakin gara-gara fittingnya berbeda banget. Kalau di measurement tuh pakai ear tips ayah pada umumnya dengan kedalaman umumnya, nah penggunaan ini beda. Cuman ya gue mau kasih note aja, barangkali lu nanti ada lagi orang yang measure tapi dia nggak jelasin hal begini. Gue jadi jelasin aja. Measurementnya tidak sesuai dengan kenyataan aslinya. Nah, kenyataan aslinya suaranya gimana bang? Nah, jadi gue ngomong gini aja. Bayangin, karena ini nggak terlalu bisa full seal, bayangin lu potong bassnya dan juga lu potong resonance peak di peak treble di 8 kHz. Jadi overall dia memang masih agak mild V-shape. Tetap bassnya lumayan gede, tapi vokalnya tuh warm, full body, treble-nya cuma ngeceringnya dikit dan nggak pernah tajam, cuma cesnya aja, sama sekali nggak mendem. Jadi suara tuh gampang banget didengerin. Buat lagu apa aja dia bakal berasa lumayan warm, bahkan lumayan balance untuk beberapa lagu. Jangan ya asal jangan dalam-dalam banget fittingnya tadi. Dan bassnya cukup gebuk, tapi nggak terlalu cepat memang. Tapi full body yang jelas di situ. Dulu dengerin EDM, dengerin pop, bassnya masih berasa asik. Untuk vokalnya sendiri juga cukup aman dari sibilance, dia cukup
Balancing cowok ceweknya itu cukup oke, cuman memang nggak terlalu lepas-lepas amat. Treble-nya juga cukupan aja, dengerin cymbal at least nggak berasa mendem dan juga nggak berasa kebanyakan. Lalu ya jangan berharap banyak tapi sama technical dari TWS ini, karena basically lu anggap aja nih kayak Blonde Bell 03 zaman dulu lah. Ini nggak terlalu bagus dalam hal teknikal. Dia bukanlah yang punya resolusi, detail banget. Ini separation soundstage imaging-nya bagus, nggak. Jangan berharap sama teknikalnya sama sekali. Jadi emang bagusnya TWS ini soal suara adalah lebih ke tonality-nya yang very easy to listen. Dia nggak ada tajam-tajamnya sama sekali, bassnya tetap masih ada, dan juga treble tetap masih ada. Jadi tipe yang gue bisa dengar lama-lama, tapi bukan tipe yang menonjolkan kehebatan lagu atau menonjolkan kehebatan orkestra atau apapun itu, ini nggak terlalu bisa. Tapi dia tipe yang nyaman didengarkan lama-lama dan tetap ada excitingnya. Jadi overall, in the end, TWS ini bukanlah TWS yang mengedepankan fitur-fitur. Kayak kemarin gue review gitu kan, Soundcore Anchor itu harga 999.000 dan fiturnya banyak banget, apps-nya luar biasa lengkap, dan juga dia ANC-nya lengkap banget. Tapi kalau penggunaan, kalau kita ngomong kenyamanan sehari-hari dalam berbagai posisi gue nyobain, dan ya beberapa kali gue pakai mereka berdua sama bertiga, malah sama beberapa TWS gue ya. Gue harus ngomong, ini yang gue paling sering pakai. Kenapa? Karena gue juga simply pakai mereka gitu, nyampe rumah, pakai lalu sambil tiduran, main game, lalu bahkan nonton Netflix atau gimana gitu di HP. Wah, itu berbeda. Gue nggak bisa lakuin itu sama yang lain. Di sini bisa. Jadi ini mungkin bukanlah sesuatu yang lu cari secara fitur ataupun suara. Tapi ini justru yang mungkin salah satu yang lu cari-cari selama ini, karena dia ukurannya kecil, gampang masuk kantong, fitnya dalam banget dan stabil banget. Ditambah dengan suara yang gue bisa dengerin berlama-lama. Gitu aja untuk review TWS kali ini. Memang TWS tuh beda sama Ayam. Ayam gue lebih mengutamakan suara sih. Tapi kalau di TWS itu memang harus user experience penggunaan sehari-harinya. Gitu aja. Thank you for watching. See you next time. Dan seperti biasa kalau kalian tertarik bisa cek untuk link pembelian di deskripsi di bawah. See you next time. Bye-bye.